Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kalau Qodari sudah itu nggak tepat lah kata-katanya ya. Kalau Qodari sudah ikut campur urusan Hasto ini, maka bisa kita duga dengan sangat kuat bahwa gertakan Hasto ini bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Ya, Qodari orang pertama yang mengusulkan Jokowi Prabowo. Salah satu ya, perpanjangan jabatan 3 periode dan sebagainya. Dan tentu karena hal itulah akhirnya sekarang didaulat menjadi wakil komunikasi presiden ya, staf presiden, kurang lebih begitulah. Nanti coba kita lihat. Artinya Qodari sudah melihat keseriusan Hasto ini ya, yang akan mengeluarkan amunisi-amunisinya yang disebut bukan gertakan sama lagi kalau menurut Guntur Romli, tapi sudah bom nuklir. Qodari sudah ikut campur, artinya gertakan Hasto bukan kaleng-kaleng. Ini kita lihat sebuah podcast cuplikan ya, ketika Qodari mulai bercerita, mulai memframing gertakan Hasto ini. Padahal dia posisinya sudah mewakili pemerintah, mewakili presiden. Tapi gayanya masih saja gaya pengamat dan ketua pemilik lembaga survei gitu. Eko Widodo. Kalau Qodari sudah turun, bro, artinya gertakan Hasto bukan kaleng-kaleng. Kita dengarkan. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan itu. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Mungkin nanti Bipitri Susanti. Ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais. Bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Iya. Ini hebatnya seperti ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini. Gitu. Ini kan sama juga dengan Said Didu. Ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak dari banyak. Jadi apa yang dilakukan oleh Qodari ini sifatnya framing ya. Jadi dia sendiri yang memframing itu. Ya sudahlah. Toh ternyata betul-betul menggelinding menjadi isu nasional dan sekarang sedang gelagapan ya, Jokowi dengan konco-konconya, dengan kroni-kroninya sedang gelagapan karena Hasto akan membongkar, akan memunculkan bukti-bukti valid tentang keterlibatan dugaan korupsi para petinggi negeri. Ya gimana lagi? Mungkin itu sudah jalan dari Tuhan. Nah, tapi apakah ini dibicarakan di pertemuan para Kim Plus kemarin, para itu ya? Tampaknya sih pasti dibicarakan. Cuman ya beda-beda jawabannya. Coba lihat nih liputan dari Kompas ya.
Saudara Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah adanya pembahasan politik termasuk soal kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pertemuan Ketua Umum Partai Kimplus bersama Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara pada Sabtu petang. Sabtu sore, saudara, sejumlah Ketua Umum Partai seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono berkumpul di Kertanegara, Jakarta Selatan, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, saudara, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membahas politik. Membahas politik, ya. Biasa-biasa aja. Enggak, ngumpul aja mau nemenin Pak Presiden untuk datang ke Natal. Ya diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, ya kan. Gimana ke depan, berbagai hal. Semua ketua parpol di kabinet, Pak? Ya. Semuanya. Termasuk membahas masuknya PDIP ke kabinet nggak, Pak? Enggak ada. Pak Hasto juga, Pak? Enggak ada. Itu urusan hukum. Enggak biasa aja ya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustofa bilang pertemuan Sabtu malam di Kertanegara merupakan agenda reguler antara Presiden Prabowo dan Ketua Parpol Koalisi Pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustofa, mengatakan ketua umumnya berhalangan hadir sehingga diwakili oleh Ketua DPP Nasdem, Victor Laiskodat. Bukan Waketum, diwakilinya bukan oleh Waketum. Waketumnya kan Saan Mustofa itu. Saya kebetulan nggak ikut ya, dan baru tadi malam. Tadi udah saya sampaikan, nanti saya akan cek dulu karena saya nggak ikut. Terus juga Pak Surya kan sedang di luar, tidak ikut. Ada yang Nasdem mewakilinya, nanti saya akan cek dulu apa poinnya. Itu kan reguler. Pak Prabowo memang presiden berkeinginan untuk melakukan pertemuan antar ketum partai secara reguler. Kan pernah di istana beberapa bulan yang lalu. Nah, terus kemarin ya di Kertanegara dikumpulkan. Jadi ini pertemuan reguler untuk membicarakan berbagai persoalan. Luar biasa ya yang lain. Sementara itu, saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pertemuan Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah pada Sabtu malam dengan Presiden Prabowo membahas sejumlah hal. AHY bilang yang jadi pembahasan diantaranya soal politik dan isu PPN 12%. Kepada wartawan, AHY menyampaikan nanti Presiden Prabowo akan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Politik udah pasti, politik tentang Panggil kemarin. ya berbagai isu kan udah cukup lama ya nggak ketemu para ketum, dan kemarin diterima dengan sangat baik Bapak Presiden di Kertanegara. Jadi tentu kita saling update situasi terakhir. Pak Presiden sendiri kan belum lama baru kembali dari lawatan ke luar negeri, jadi banyak hal yang dibahas. Enggak secara khusus. Dibahas. Jadi dibahas semuanya, nanti beliau akan menjelaskan dengan baik, kita semua juga akan menjelaskan, pemerintah yang jelas akan meyakinkan agar benar-benar masyarakat bisa mendapatkan kebijakan yang terbaik lah dari pemerintah. Nah, beda ya antara AHY dengan Bahlil. Bahlil bilang nggak bahas politik kok katanya. Ini biasa saja. AHY ya bahas politik, bahas PPN 12% dan sebagainya. Ya wajar, memang harusnya bahas politik dong. Jadi saya lebih percaya AHY dibandingkan Bahlil. Ini AHY akui ketum parpol bahas politik. Itu barusan videonya sudah ada, jelas ya. Kenapa kok bisa beda? Barangkali ada perspektif yang tidak sempat disamakan oleh Pak Prabowo ketika bicara nanti pada jurnalis. Nah, gitu kayaknya ya, internal katanya antar ketum partai. Ya, semuanya dibahas katanya ya. Bahas urusan politik. Tapi urusan hukum tidak. Jadi urusan PDIP ini tidak katanya. Wah, cuman rasanya sih kita sebelah situ kurang percaya ya. Nggak mungkin juga itu. Ngeri loh. Yang akan dihajar oleh Hasto
itu rentetan menteri-menteri sekaligus para petinggi partai-partai. Erlangga Hartarto katakanlah begitu, Zulkifli Hasan, Dito, termasuk Khofifah. Apa nggak ngeri? Ya pasti ngeri lah. Jadi itu mestinya dibahas. Kita meyakininya begitu. Tapi ya harus ada yang disampaikan, ada yang tidak disampaikan. Kan kurang lebih begitu ya.